Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jafar Zaki Adani dengan akhiran NIM 1428. Saya Cindy Aulia Nurulaidi dengan akhiran NIM 4034. Saya April Damayanti Solehan dengan NIM akhir 4037. Saya Anggi Marta Diani Ayu dengan akhiran NIM 4042. Dengan saya Diva Ayu Laili dengan NIM akhir 4084. Dan saya Istizada Finabila dengan akhiran NIM 109. Kelompok kami mengambil permasalahan lingkungan yang berada di kota Surabaya pada tanggal 21 Maret 2025. Saat itu, komunitas lingkungan Ekoton menemukan pencemaran air di salah satu kanal yang berada di Surabaya. Setelah hasil uji lapangan menunjukkan kadar klorin bebas mencapai 0,17 mg per liter. Angka ini jauh melebihi baku mutu 0,03 mg per liter sesuai Peraturan Perundangan Nomor 22 Tahun 2021. Temuan tersebut mengindikasikan adanya pembuangan limbah industri terutama dari sektor kertas atau kimia yang tidak melalui proses pengolahan yang memadai. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan dampak ekologis yang serius, mulai dari kematian biota air hingga pembentukan senyawa berbahaya seperti trihalometan yang berpotensi karsinogenik. Pencemaran klorin juga berisiko menurunkan kualitas air baku PDAM, meningkatkan biaya pengolahan air, dan mengancam ketersediaan air bersih bagi warga. Kurangnya pengawasan rutin serta absennya sistem pemantauan kualitas air yang real time diduga turut memperburuk situasi. Pencemaran air di Surabaya disebabkan oleh pembuangan limbah industri, terutama pabrik kertas dan kimia yang menggunakan senyawa klorin. Limbah cair yang tidak diolah dengan baik akan dilepaskan ke sungai sehingga kadar klorin akan melebihi batas baku mutu. Faktor lain yang memperparah situasi ini adalah lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang lemah, dan penggunaan bahan pemutih rumah tangga. Aliran sungai yang lambat dan rendahnya debit air juga meningkatkan konsentrasi klorin. Selain itu, dugaan adanya pembuangan langsung tanpa pengolahan yang memadai atau pabrik pembuangan tersembunyi juga akan memperburuk kondisi ini. Pencemaran ini berpotensi menyebabkan ekosistem dan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah Surabaya. Selanjutnya, dampak dari permasalahan pencemaran air di Surabaya seperti yang disebutkan dalam artikel adalah penurunan kualitas air yang berpotensi mencemari pasokan air PDAM Surabaya dan Sidoarjo. Pembuangan limbah secara sembunyi-sembunyi oleh beberapa pabrik menyebabkan adanya bubur kertas yang bercampur dengan air dan menimbulkan aroma yang tidak sedap yang meningkatkan sedimentasi di dasar sungai. Hal ini menjadi masalah atau ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan umum secara umum. Karena air yang tercemar tersebut juga merupakan bahan baku untuk PDAM. Selain itu, pencemaran tingkat ini mengakibatkan resiko bahaya limbah bagi sumber air bersih dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pencemaran tingkat ini mengakibatkan risiko bahaya limbah bagi sumber air bersih dan kesehatan masyarakat secara umum. Permasalahan ini juga memicu seruan untuk pengawalan dan tindakan tegas terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengawasi kualitas sungai dan kebutuhan industri dalam pengolahan limbah. Berikut adalah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran air oleh kadar klorin. Yang pertama adalah penerapan Advanced Oxidation Process atau AOP di industri sangat efektif untuk menghancurkan klorin dan senyawa berbahaya lain. Menggunakan ozon, hidrogen, peroksida atau H2O2 atau sinar UV. Nah, teknologi ini umumnya diterapkan pada tahap akhir instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di pabrik kertas, kimia, dan tekstil dengan kemampuan menurunkan bau, residu, dan resiko pencemaran sungai. AOP ini dapat mengurangi bahan kimia berbahaya hingga konsentrasi yang sangat rendah sehingga membantu meningkatkan kualitas air buangan sebelum dibuang ke sungai. Selanjutnya, pemanfaatan fitoremediasi menggunakan tanaman. Menggunakan tanaman seperti eceng gondok dan cetal untuk penyerapan klorin serta polutan lainnya bisa dikombinasikan dengan bahan penyerapan alami seperti zeolit atau pasir aktif, mampu menurunkan kadar klorin hingga lebih dari 70% dalam waktu singkat. Mudah diterapkan dan dapat dilakukan melalui kerjasama masyarakat, dapat digunakan pada kanal, kolam resapan, atau area sekitar sungai untuk memperbaiki kualitas air. Selanjutnya yaitu pengawasan dan penegakan regulasi industri.
Yang pertama yaitu pemerintah perlu memperketat pengawasan serta terhadap pabrik yang membuang limbah berklorin industri wajib memenuhi standar baku mutu sebelum membuang limbah ke sungai. Selanjutnya yaitu sanksi atau denda dapat didorong pabrik untuk lebih patuh. Pengawasan rutin dapat mengurangi pencemaran berulang. Selanjutnya yaitu transparansi laporan limbah industri membantu mengontrol kualitas lingkungan. Kasus ini menunjukkan bahwa kadar klorin di air sekitar pembuangan limbah industri di Surabaya yang jauh melebihi batas yang diperbolehkan. Hal ini berarti air di daerah tersebut sudah tercemar cukup parah. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penindakan, industri wajib meningkatkan limbah sebelum dibuang, dan masyarakat harus turut mengawasi serta melaporkan indikasi pencemaran. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.